Kak Yefta, Kak Cia, ada Kak Albert, Om Ronald, dan juga Kak Sylvia. Lupa, ada siapa lagi Kak? Si Panjul. Ternyata ada si Panjul bersama Panjul kita. suka banget nih ibadah Kak Yefta. Oh iya ya? Katanya Panjul seneng banget ibadah. Wow, luar biasa. Adik-adik yang di rumah jangan mau kalah. Kita harus semangat ibadah. Yes, semangat. Semangat memuji Tuhan. Benar. Suka baca Alkitab. Yes. Yeay. Oke Kak Yefta, kita juga mau ingetin ke adik-adik semua untuk benar. jaga 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Yes. Oke. Sebelum itu kakak mau taruh dulu si Panjul ini. Dia mau duduk manis nih ibadahnya. Oke. Ya, benar. Oke adik-adik semua, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk kembali menyenangkan hati Tuhan. Amen. Lewat pujian, lewat penyembahan, bahkan kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. kasih, Tuhan. Tuhan urapi kakak-kakak yang melayani, bahkan adik-adik semua yang ada di rumah beribadah pun diurapi Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes. Semuanya semangat memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, haleluya. Kita Allah yang besar. Haleluya. Amin.
dahsyat berkuasa. Yeay. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Surga bumi dahsyat, dia berkuasa. Surga bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat, dia berkuasa. Surga bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat, dia berkuasa. Surga bumi sujud menyembah, haleluya. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Woo. Allah kita yang dahsyat, Yes. dan kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Wah, Amin. haleluya. Haleluya. Woo. Dengan semangat, hey. Katakan bersama. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Katakan, yeah. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu kagum menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan dengan semangat di hadapan Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Katakan, hey. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu kagum menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Semuanya semangat memuji Tuhan hari ini, amin. Yes, amin. Semuanya ikutin gerakan Kakak Yefta dan Kakak Zia di sini ya. Yeay. Haleluya. Ke arah sana dulu ya. Yo. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan dan menari, nari, nari bersamamu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan
Teda senang sekali bisa ketemu kalian. Teda lagi ada di sebuah gereja Katolik yang gede, Saint Mary. Langit lagi biru bagus, dan Teda lagi ada di sini. Itu di belakang Teda itu namanya Sydney Tower. Sydney Tower itu tempat di mana kita bisa di sana makan, ada restoran muter, bisa melihat seluruh kota Sydney. Nah, hari ini Teda mau menyambut kalian. Senang sekali karena kalian sudah rajin datang di ibadah anak walaupun lewat online. Oke? Bentar ya, naik tangga dulu ya. Oke. Satu hal pesannya Teda adalah apapun yang terjadi, tetap kalian jaga kesehatan ya. Jangan pernah lupa cuci tangan ya. Jangan lupa jaga kebersihan. Makan sayur, makan buah, pisang, jeruk, ya supaya tubuh kalian sehat dan kuat, nggak jadi sakit. Terus setiap hari ada vitamin tambahan yaitu ayat-ayat dari Bible. Love your Bible every day supaya kalian dijaga kesehatannya sama Tuhan, supaya tetap kuat. Yuk sekarang keluarkan your Bible dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita ada di Ayat kita minggu ini ada di Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Halo anak-anak, apa kabar? Sekarang saatnya kita untuk memberi persembahan. Di dalam Alkitab, di kitab Mazmur, banyak sekali ditulis pengalaman Raja Daud beserta dengan Tuhan. Salah satunya kita mau baca di dalam Mazmur 4 ayat 4. Mazmur 4 ayat 4, kita baca sama-sama ya. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Raja Daud tahu kalau dia telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya dan dia merasa dikasihinya. Dan ketika dia berseru, Tuhan selalu mendengarkannya. Anak-anak, pengalaman Raja Daud ini juga bisa menjadi pengalaman kita ketika kita hidup takut akan Tuhan. Suatu anugerah yang besar ketika Tuhan telah memilih kita menjadi anaknya. Dan kita dikasihinya. Dan kita percaya ketika kita berseru, Tuhan akan mendengarkan. Wow, luar biasa ya anak-anak, Tuhan Yesus baik. Dan kita akan juga baca di dalam Mazmur 4 ayat 6. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ketika Raja Daud juga kita mempunyai pengalaman yang baik, yang indah beserta dengan Tuhan. Kita layak untuk mempersembahkan korban yang benar dengan hati yang tulus dan rela. Dan kita percaya kepada Tuhan dengan selalu setia kepada Tuhan. Amin. Yuk kita sekarang mau memberi persembahan, sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih, suatu anugerah yang sangat besar ketika Tuhan telah memilih kami menjadi anak Tuhan. Dan kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mendengar setiap seruan kami. Sebentar kami akan memberi sebagai salah satu ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak bisa memberi lewat GoPay, OVO seperti biasanya. Minggu depan kita akan tetap ibadah online. Anak-anak tetap sehat, sukacita, semangat. See you. Puji Tuhan, hari ini yuk siapkan hidup kita untuk dengar firman Tuhan. Bangkit berdiri, kita mau angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Pujian ini adalah doa kita kepada Tuhan, agar Tuhan melindungi kita, menjagai kita, dan memberkati hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
tangan-Mu Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan penuh percaya kita katakan di hadapan Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Kami mohon perlindungan daripada Engkau. Kami mohonkan kekuatan dan berkat daripadamu dalam kehidupan kami. Hari ini kami siapkan hati kami untuk kami dengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Biarlah kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami pakai hati dan telinga kami untuk mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar memberkati kami semua. Amin. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua mengerti dan ajar kami untuk melakukan firman Amin, Tuhan. Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday Kids. Wah, kita sudah meninggikan nama Tuhan dan sekarang saatnya kita belajar mengenal Tuhan lebih lagi melalui firman-Nya. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak sih ketika kalian diminta untuk melakukan sesuatu, kalian merasa ragu, takut, dan tidak percaya diri? Misal nih, kalian merasa tidak bisa mengerjakan tugas online, tidak percaya diri untuk bikin tugas video, mengikuti lomba, takut saat diminta pimpin doa, atau saat dipilih menjadi ketua kelas atau ketua kelompok. Wah, sepertinya kita jadi butuh seseorang ya untuk menyemangati kita, memberi kita bukti, tanda, supaya kita menjadi yakin, berani, dan percaya diri. Nah, masalahnya, bisa nggak sih kita minta dan mendapatkannya? Adakah seseorang yang bersedia menolong kita? Di Alkitab ada satu tokoh nih yang juga merasa takut, ragu, dan tidak percaya diri. Saat Tuhan minta dia untuk memimpin bangsa Israel berperang, lalu dia minta tanda sama Tuhan supaya dia jadi percaya diri, berani, dan yakin. Nah, kalian bisa tebak siapa kira-kira? Oke, kita simpan jawaban kalian dulu ya. Nanti kita lihat. Kisahnya ada di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai ke-8. Kalian bisa baca nanti. Nah, mari sekarang kita pelajari apakah yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang takut, ragu, dan tidak percaya diri. Apakah Tuhan marah?
Atau mungkin Tuhan diam saja? Yuk kita lihat. Saat itu bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Midian. Bangsa Midian merebut semua hasil tanah dan kekayaan bangsa Israel. Bangsa Israel sangat ketakutan. Karena takutnya kepada orang Midian, mereka sampai bersembunyi di gua-gua. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dan mendengar seruan mereka. Tuhan mengutus Gideon. Ya, seorang Gideon yang juga sedang ketakutan bersembunyi. Datanglah malaikat Tuhan menghampiri Gideon. Katanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gagah berani? Kata Gideon ragu. Bagaimana mungkin? Gideon berasal dari kaum yang paling kecil. Bagaimana bisa dia menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Midian yang begitu kuat? Gideon ragu dan tidak percaya diri. Tetapi kata Tuhan, akulah yang menyertai engkau. Gideon ragu sehingga ia minta tanda kepada Tuhan supaya ia yakin. Gideon minta Tuhan untuk tetap tinggal sampai dia kembali mempersiapkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan Allah yang kita sembah adik-adik adalah Tuhan yang sangat baik dan akan selalu menyertai umatnya. Ketika Gideon kembali, malaikat Tuhan tetap ada di sana, menunggu dan tidak meninggalkan Gideon. Malaikat itu mengulurkan tongkatnya dan membakar habis persembahan Gideon. Tuhan baru saja memberikan tanda ajaib untuk Gideon yang sedang ragu. Malam itu mulai muncul sedikit keberanian dalam hati Gideon. Ia memilih taat kepada Tuhan dan menghancurkan semua berhala. Tapi adik-adik, tetap saja ada keraguan dalam hatinya. Kali ini Gideon minta tanda lagi dari Tuhan, supaya Tuhan membuat guntingan bulu domba basah karena embun, sementara tanah di sekitarnya tetap kering. Dan Allah melakukan tepat seperti yang Gideon minta. Gideon masih ragu juga ternyata. Ia meminta sekarang supaya guntingan bulu domba tetap kering dan tanah di sekitarnya yang basah. Dan sekali lagi Tuhan tidak pernah lelah untuk meyakinkan Gideon bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menolong Gideon. Diperbuatlah seperti demikian oleh Allah. Keesokan harinya Gideon menjadi yakin dan mengumpulkan orang-orangnya untuk maju berperang melawan bangsa Midian. Tetapi Tuhan mau mengurangi jumlah tentara Gideon supaya ketika mereka menang, mereka tidak akan sombong dan berpikir bahwa mereka menang karena kekuatan mereka sendiri. Jadi Tuhan meminta Gideon supaya siapa yang takut biarlah mereka pulang. Lalu pulanglah 22.000 orang dan tinggal 10.000 orang. Ketika Gideon menyuruh orang-orang itu turun minum, Tuhan meminta Gideon supaya siapa yang minum dengan lidahnya seperti anjing, biarlah mereka pulang juga. Sehingga tinggallah hanya 300 orang saja yang berperang. Tentulah Gideon menjadi kembali takut dan ragu. Dan Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan tidak diam saja loh. Malam itu Tuhan menyuruh Gideon turun ke perkemahan bangsa Midian dan melihat-lihat. Supaya apa? Supaya Gideon mendengar tentang mimpi bagaimana Allah akan mengalahkan bangsa Midian dan menyerahkannya kepada Gideon. Sesudah itu Gideon menjadi sangat berani untuk maju melawan bangsa Midian. Gideon dengan 300 orangnya masing-masing membawa sangkakala, buyung, serta obor. Mereka memasuki perkemahan bangsa Midian. Mereka meniup sangkakala dan berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Dan mereka juga memecahkan buyung di tangan mereka. Tiba-tiba tentara musuh menjadi kacau balau. Mereka berteriak dan melarikan diri.
Di perkemahan itu, Tuhan membuat bangsa Midian kebingungan. Mereka saling menyerang satu sama lain. Gideon berhasil menangkap 2 raja Midian. Orang Midian dikalahkan dan raja-rajanya dibunuh. Demikianlah dikalahkan orang Midian yang sebelumnya sangat ditakuti oleh bangsa Israel dan Gideon. Sekarang mereka lah yang menjadi takut dan malu. Mereka tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Semua karena Tuhan yang menyertai Gideon dan bangsa Israel. Wah, adik-adik, rasa ragu, takut, dan tidak percaya diri adalah sesuatu yang wajar. Setiap kita pasti pernah mengalaminya. Katina juga pernah mengalaminya. Saat diberi tugas dan tanggung jawab yang besar untuk memimpin di tengah situasi yang sulit di masa pandemi ini. Wah, pada awalnya Katina merasa stres sampai sakit perut setiap hari. Lalu Katina datang pada Tuhan. Setiap hari Katina bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini gimana? Apa yang harus aku lakukan? Yang ini benar gak sih Tuhan? Aku bisa gak ya ini Tuhan? Tuhan, tolong aku. Dan luar biasa adik-adik, Tuhan senantiasa menolong dan menyemangati Katina. Dia selalu menuntun sehingga Katina bisa menemukan jawabannya. Tanda demi tanda selalu diberi sama Tuhan, sehingga Katina merasa yakin bahwa Katina gak sendirian. Apa yang dialami Gideon dan Katina membuktikan bahwa rasa takut, ketakutan adalah sesuatu yang wajar, dan bahwa Tuhan sangat memahami ketakutan kita. Ingat poin pertama, Tuhan sangat memahami ketakutan kita. Dan Dia bukan pribadi yang diam saja loh. Dia akan selalu menolong kita. Dia akan mengajar dan Dia tidak pernah bosan untuk mengajar, memimpin dan menuntun kita. He is our best supporter, menyemangati kita. Yang perlu kita lakukan seperti Gideon, terus datang dan minta sama Tuhan. Dan Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Tuhan gak pernah bosan sama kita. Yang kedua, jangan dengarkan kata musuh atau hal-hal yang negatif. Dengarkan kata Tuhan. Apa kata Tuhan di ayat hafalan kita hari ini? Kita baca ya, di Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-12. Kita baca, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kalian ingat ceritanya tadi? Saat pertama kali Gideon takut, ragu, Tuhan ada di sana. Tuhan tetap tinggal menunggu Gideon sampai kembali dari mempersiapkan persembahan. Selalu ingat bahwa Tuhan besertamu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dan tadi di ayat hafalan kita dikatakan pahlawan. Apa sih artinya? Artinya di mata Tuhan kamu anak hebat. Yuk kita deklarasikan sama-sama ya. Katakan, aku tidak sendirian. Ada Tuhan besertaku. Aku anak hebat. Sekali lagi ya, aku tidak sendirian, ada Tuhan besertaku, aku anak hebat. Yes, amin. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih. Bangsa Israel telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi ketika bangsa Israel berseru minta tolong sama Tuhan, Tuhan tetap mau mendengar dan mau menolong mereka. Kalau hari ini atau minggu ini kalian merasa kalian sudah buat sesuatu yang membuat Tuhan sedih, atau kalian melakukan sesuatu yang salah sehingga pada akhirnya kalian harus menghadapi masalah,
besar ataupun kecil, dan kalian butuh Tuhan, yuk kalian bisa datang sama Tuhan hari ini. Atau hari ini kalian merasa ragu, takut, dan tidak percaya diri untuk melakukan apa yang Tuhan mau, kalian juga bisa datang sama Tuhan. Dengarkan kata Tuhan, jangan dengarkan hal-hal yang negatif, dengarkan apa kata Tuhan. Yuk, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang memahami ketakutan kami. Dan kami punya Tuhan yang tidak pernah bosan menolong dan menyemangati kami. Terima kasih buat pribadimu Tuhan yang begitu baik, yang penuh kasih buat kami. Roh Kudus, ingatkan kami untuk kami selalu datang sama Tuhan ketika kami takut, ketika kami ragu, ketika kami tidak percaya diri, ketika kami butuh Tuhan. Biar kami senantiasa datang padamu, karena Engkau akan selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kalau hari ini kami sudah buat salah, kalau hari ini kami buat Tuhan sedih, ampuni kami Tuhan. Tuhan, kalau kami butuh pertolongan, tolong kami ya Tuhan. Aku berdoa biar Engkau menolong setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tolong mereka, berkati mereka Tuhan. Lindungi dan sertai kami, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, sekolah kami, dan lindungi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami simpan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. Nah, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan menolong dan menyertai Gideon. Berita baiknya, Tuhan yang sama yang menolong Gideon itu juga mau menolong kalian. Dialah Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Dan Dia lebih rindu lagi untuk menjadi Tuhan dan sahabatmu. Buat kalian yang pertama kali mendengar akan hal ini dan kalian rindu untuk mengenal Dia lebih lagi, kalian bisa mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kalian. Yuk ikuti Kak Tina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah datang untuk aku. Tuhan, masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan juru selamatku. Ampuni semua dosaku. Aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanku, dan aku mau pegang Tuhan Yesus seumur hidupku. Haleluya, amin. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah. See you next week at jam 9 pagi ya. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Yeay. Jangan lupa ya, follow Instagram kita di mana Kak? Elohim Sunday Gang. Dan juga ada hotline yang tersedia, kalian bisa telepon ke sana, minta bantuan doa atau bertanya-tanya tentang Elohim Sunday Gang. Oke, dadah. Tuhan Yesus memberkati.